senantiasa mengumbar kemesraan. Tak heran jika tudingan dari Hotman membuat Ayu tersinggung hingga mengkritik penunjukan Hotman sebagai kuasa hukum. Sayang-sayang gitu ya, ngeluarin duit banyak-banyak buat bayar orang, buat mendingan duitnya dipakai buat sumbangin yatim piatu. Benar. Buat beramal ya. Dia tidak pintar ngomong sama wartawan dan dia juga harus menjaga nama keluarga dia. Dia tidak mau terlalu. Tapi apa yang saya ucapkan ini adalah fotokopi dari mulutnya dia. Musik bersama laki-laki menjadi pembuktian. Al-Ghazali bukan sekedar jual tampang rupawan. Tidak heran jika jejeritan histeris para fans seperti ini kini menjadi pemandangan biasa. Menurutku ya itu udah sebagai supporter sejati sih. Kalau ada mereka juga aku nggak bukan apa-apa sih. Ya mending cewek daripada cowok. Sosok Al kini memang terus mendapatkan sorotan. Putra mahkota Ahmad Dhani itu memang memiliki segalanya untuk digilai oleh perempuan manapun, termasuk para selebritis muda. Jika sebelumnya nama Ariel Tatum disebut sebagai kekasihnya, kini ternyata satu darah muda lain, Pevita Eileen Pierce, dikabarkan juga terpincut dengan Al. Karena sebelumnya kita udah ketemu, kita udah ngobrol-ngobrol dan nyambung, seru, dan dia itu punya karakter yang very unik. Munculnya sosok Pevita dalam Kasanah Cinta Al-Ghazali makin menebalkan pesona dan karismanya. Tetapi siapa sangka, jika munculnya Pevita justru berbarengan dengan kandasnya cinta Al dengan Ariel Tatum. Alhasil, Al dikabarkan meninggalkan Ariel demi Pevita. Ya, kalau emang sekarang sih lagi fokus sama karir dulu, nggak mau fokus sama cewek itu. Pasangan. Nggak ada pasangan. lebih ingin fokus ke karir dulu. Soalnya kalau misalkan fokus ke cewek, ntar karirnya jadi turun. Untuk saat ini, nggak ada lah cinta-cintaan dulu. Semua masih di batas teman dan kalau lebih pun pasti sahabat. Kandasnya cinta Ariel dan hadirnya Pevita Pierce membuat kabar persaingan cinta segitiga mencuat. Diam-diam, Ariel dan Pevita terlibat sebuah persaingan demi mendapatkan cinta Al. Lantas, siapa lebih pas untuk Al? Karena itulah di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi panas yang terjadi antara Ariel Tatum versus Pevita Pierce demi sosok Al-Ghazali. Pertama, baik Ariel Tatum maupun Pevita ternyata sama-sama suka tampil seksi. Dua selebritas muda itu rupanya memilih mode fashion gaun ketat dengan potongan pendek dikombinasi sepatu hak tinggi. Inikah tipikal perempuan kesukaan Al? Sebenarnya lebih favorit sih warna pink, tapi pink mendekati merah lah ya. Jadi merah suka juga, lebih kayak apa ya? Kalau merah tuh cerah gitu lah ya. Menurut saya wanita itu bukan cantik atau tidak, seorang wanita itu bukan dari sini, tapi dari sini gitu. Di sininya kalau dari cantik pasti akan auranya akan keluar dengan sendirinya. Kedua, dari segi usia, rupanya Ariel dan Pevita sama-sama di atas Al-Ghazali yang baru genap 16 tahun. Ariel diketahui sudah akan menginjak usia 18 tahun, sementara Pevita malah jauh lebih tua, sudah hampir 22 tahun. Hal ini rupanya makin menegaskan rumor Al menyukai wanita yang secara usia lebih dewasa. Emang modal tampang doang, kalau ganteng tapi memuakan juga ngapain om pacaran? Iya dong. Ngapain? Emang kalau pacaran terus ngeliat mukanya doang gitu, kalau ngomong gak nyambung, ayo. Ketiga, baik Pevita maupun Ariel ternyata mencoba mengembangkan dua jalur sekaligus, seni peran dan olah vokal. Bedanya, jika Pevita besar sebagai aktris, Ariel justru lebih dikenal sebagai penyanyi berkat duetnya dengan Ari Lasso. Aku enjoy dua-duanya, kalau misalnya di lokasi aku juga enjoy karena kru-krunya, semua pemain-pemainnya udah aku anggap kayak keluarga. Nah begitu juga di musik, semua tim-tim mereka, band-band, personel-personel mereka udah aku anggap kayak keluarga. Jadi ya dua-duanya bikin senang jadi.
Mungkin untuk sekarang lebih ke acting dulu, akan lebih memantapkan itu. Baru kalau misalkan aku udah bisa membagi waktu lagi ke yang lain juga, baru mungkin aku akan mulai. Keempat, baik Ariel maupun Pevita sampai saat ini masih terus mengaku sendiri tanpa kekasih. Karenanya tidak heran jika keduanya semakin kuat digosipkan menyukai figur pria yang sama, Al Ghazali. Al is a nice guy, anaknya seru, terus ya gitulah, nggak bisa ngomong banyak. Ya memang sebagai manusia kalau untuk saya sendiri sih kita jangan stay di comfort zone ya, karena di saat kita terlalu nyaman kita nggak akan berkembang. Pesona Al mampu melahirkan persaingan panas di antara para selebritas muda. Sementara itu, konflik tidak kalah panas meledak antara Ayu Ting Ting dengan Angie yang diwakili Hotman Paris. Tekad Ayu menghapus nama Angie membuat Hotman meradang dan balik menantang Ayu untuk tes DNA. Berinikah Ayu tes DNA? Benarkah Ayu nekat karena Angie telah menyelingkuhinya? Dari hamil dikejar-kejar, diinjek-injek. Udah lahir diinjek-injek, dikejar-kejar. Posisi Ayu Ting Ting semakin tersudut gara-gara menolak menempelkan nama Hendarso atau Baskoro dalam nama bayi Bilqis Kumairah Razak. Persoalan semakin melebar. Tanpa basa-basi, kemarin melalui kuasa hukumnya Hotman Paris, Angie secara resmi meragukan bayi Bilqis Kumairah Razak sebagai darah dagingnya. Nama si bayi itu kok nggak mirip nama bapaknya, malah mirip nama kakeknya. Padahal kata si Angie sebagai penganut Muslim harusnya namanya binti Hendarso ya, harusnya ya. Iya. Ya si Angie, jadi si Angie jadi bertanya, jangan-jangan aku ini hanya titik. Tanpa saya nulis, seluruh orang di Indonesia tahu siapa bapaknya. Nggak perlu saya kasih tahu lagi, nggak perlu saya umumin harus ditulis apa enggak. Karena ragu Bilqis sebagai anak biologisnya, maka Angie secara resmi bakal meminta agar digelar tes DNA secepatnya. Si Angie bertanya, jangan-jangan. Itu loh. Jangan-jangan. Ya kalian aja tanyakan. Pokoknya yang jelas sekarang si Angie menjadi sangat curiga. Maka dia minta dilakukan tes DNA. Terserah dia mau menzolimi saya, mau ngapain saya silakan. Mau bilang saya keluarga saya ini itu. Yang penting hidup saya, anak saya, keluarga saya udah bahagia. I'm single, I'm happy. Tes DNA dipilih Angie dan Hotman karena mereka curiga pada kehamilan Ayu 3 bulan sebelum pernikahan digelar. Kecurigaan Angie didasarkan 2 fakta. Dirinya diburu-buru untuk menikah dan tak lama diceraikan tanpa alasan jelas. Angie merasa ia hanya dimanfaatkan demi mendapatkan akte lahir yang sah. Ini umur bayi di kandungan cuma kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. Sedangkan dan menurut dokter bukan lahir prematur, memang umurnya sudah waktunya, berarti 9 bulan. So, ini pertanyaan si Angie, apakah perkawinan itu dibuat diburu-buru hanya agar bayi ini lahir di suatu perkawinan, sesudah lahir dia pergi? Hidup udah enak, hidup udah tenang ya. Dari hamil dikejar-kejar, diinjek-injek. Udah lahir diinjek-injek, dikejar-kejar. Hidup saya nggak ada berhentinya gitu, nggak ada beres. Makanya saya berharap doain mudah-mudahan semuanya cepat selesai. Jadi saya bisa. Angie dan Hotman boleh saja curiga, tetapi faktanya Ayu dan Angie menjalani masa pacaran cukup lama, hampir 2 tahun. Selama itu pula, keduanya sudah terbiasa mengumbar kemesraan. Tak heran jika tudingan dari Hotman membuat Ayu tersinggung, hingga mengkritik penunjukan Hotman sebagai kuasa hukum. Sayang-sayang gitu ya, ngeluarin duit banyak-banyak buat bayar orang, buat mendingan duitnya dipakai buat sumbangin yatim piatu. Benar. Buat beramal ya. Dia tidak pintar ngomong sama wartawan dan dia juga harus menjaga nama keluarga dia. Dia tidak mau terlalu. Tapi apa yang saya ucapkan ini adalah fotokopi dari mulutnya dia.
Ayu sama sekali tidak menyangka isu perceraian digulirkan menjadi tes DNA. Padahal ia sudah memenuhi permintaan Angie untuk mencantumkan nama Angie sebagai ayah bayi Bill Gates. Artinya Ayu mengakui posisi Angie sebagai suami dan menyatakan tes DNA sama sekali tidak relevan. Pada hari Kamis, tanggal 20 jam 10 pagi, sudah ada pendaftaran ya, akte kelahiran atas nama Bilqis Kumairah Rajak yang didaftarkan oleh orang tua dari Ayu Ting Ting. Enggak, saya bingung lah. Kemarin aja katanya minta namanya ditulis di akte. Sekarang mau minta tes DNA. Mau minta apa lagi dari saya sama anak saya sama keluarga saya? Belum cukup semuanya.